Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan bantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masculine. Ada the Knight of Cups, Knight of Wands, ada Two of Wands, and ada the Hermit, Two of Wands, dan ada the Death. Maskulin. Kamu kayaknya perjalanan petualangan kamu ini bakal ending deh. Ya, jadi kayak udah males nyari-nyari nantinya nih. Ya diberikan kehampaan hidup sih. Ya, suatu pembelajaran. Kamu udah gak bisa ekspresi lagi tentang petualangannya kamu. Jadi udah hampa. Karena banyak drama yang terjadi dalam hidupmu, ya, dan kamu terperangkap dalam trust issue di masa lalu, dan ini membuat kamu stres, ya, karena kamu belum membersihkan dengan benar. Kamu harus menikmati kesendirian kamu pada akhirnya nanti ya, menjalani kehidupanmu dengan sendiri. Oke. Maskulin. Perjalanan petualangan kamu akan ending. Diberikannya suatu perasaan ataupun energi, ya, yaitu kehampaan. Ya, Page of Wands, Eight of Wands, Ten of Cups, the World, the Lovers. Yep. Ada the Queen of Swords. Oke, maskulin. Perjalanan petualangan kamu berakhir dengan kehampaan, bisa dengan kesendirian, ya, ataupun dengan kematian. Ini bisa. Hati-hati ya, karena di sini ya kamu harus mengoreksi diri pada akhirnya. Ya. Di waktu yang tepat bagi Allah ya, bukan bagi kita. Kamu merindukan ya energi twin flames-nya kamu sih. Aku ngerasanya gitu. Kamu merindukan pasangan kamu, tapi ya kamu tahu kamu belum bisa komunikasi baik dengan dia, belum bisa ketemu secara langsung dengan dia. Kenapa? Ya karena kamu harus memperbaiki spiritualnya kamu, terutama
dari keluarga kamu. Ya. Bentar. Oke. Untuk maskulin, kamu memang lagi mencari dan menikmati kesendirian kamu dengan berpetualang ya. Tapi ternyata ujungnya adalah kesepian, kehampaan. Dan kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri. Ya, di sini aku ngerasa energinya. Dan ya apa yang kamu sembunyikan pada akhirnya akan ending. Ya, apalagi kamu menyembunyikan suatu kesuksesan dari twin flames-nya kamu. Itu akan ending. Dan kamu harusnya mengambil tindakan adalah komunikasi kembali dengan twin flamesmu secara baik. Ya. Dan aku ngerasa di sini perjalanan romantisnya kamu akan ending. Kamu harus banyak belajar, perbaiki tentang dirimu, energimu, dan memperbaiki tentang masa depanmu. Apakah baik mendapati masa depan dengan cara kamu berpetualang? Apakah tidak berefek secara negatif ke depannya, yaitu dengan karma buruk? Kamu harusnya pikirkan hal itu. Ya. Kamu harusnya pikirkan hal itu. Karena di sini feminimnya sudah memutuskan ya, memutuskan untuk membayar karma, sedangkan kamu ingin mengontrol karma. Ya. Kebenaran akan terungkap di antara kalian berdua, tapi dengan logika yang berbeda. Ya, kebenaran di masa lalu yang mana kalian ya sebenarnya harmonis, baik gitu ya, berkah, bahagia, tapi ternyata berbeda pikiran. Maskulin, kamu mengalami awakening spiritual ya, dan percintaan kamu akan hampa ataupun ending. Di sini kamu merindukan seseorang yang sudah jauh denganmu, tapi secara spiritual tuh masih dekat, secara energi. Dan aku ngerasanya di sini memang ya maskulin harus bisa perbaiki kehidupan kamu, lebih banyak berkumpul dengan keluarga ya maskulin, agar energi kamunya itu lebih harmonis, terutama terhadap keluargamu. Merencanakan masa depan untuk duniamu itu bagus, tapi jangan sampai ada dua pilihan, jangan sampai menduakan gitu ya, atau menyakiti orang lain, jangan sampai ya. Usahakan kebahagiaan kamu di masa depan itu tidak menyakiti orang lain ya, tidak mengkhianati orang lain, usahakan ya. Kita lihat dengan the Knight of Cups-nya.
Seven of Cups, Two of Cups, Ace of Wands. Terlalu banyak pilihan, target, terutama tentang percintaan diawali dengan hawa nafsu, yaitu dengan seksualitasmu, itu kamu khayalkan. Pada akhirnya yang kamu dapatkan hanyalah kehampaan, karena terlalu banyak target yang kamu incar. Ya, kamu harus istirahatkan sebenarnya si maskulin ya. Kamu coba untuk break dengan orang lama, yaitu feminim. Padahal di sini ya orang lama ini, si feminim ini memberikan kebahagiaan buat kamu loh. Ya, apa yang kamu inginkan itu selalu terwujud ketika kamu bersama feminim. Karena energi feminim itu diserahkan ke kamu, ya, terkoneksi ya secara energi. Di sini kamu terus berpetualang, terus menikmati tentang kebebasan kamu. Ya, kamu ekspresikan itu ya dengan berganti-ganti pasangan atau bersenang-senang duniawi gitu ya. Pada akhirnya berujung kematian, kehampaan dalam masa depanmu. Ya. Kita lihat the Knight of Wands-nya. The Death, the King of Pentacles, the Temperance. Okay. Kamu berpetualang lagi ketika kehidupan kamu udah stabil lagi. Jadi kamu coba untuk mengimbangi ya tentang tanggung jawabmu. Ketika kamu lagi sukses-suksesnya, baru kamu berbagi lagi. Ini yang harus kamu rubah sih mindsetnya ya. Harus kamu rubah. Oke, kita lihat lagi The Hermit-nya. Harus dirubah mindsetnya kamu ya maskulin. Ketika kamu lagi sukses tuh, kamu boleh saja berbagi ya, tapi jangan berlebihan, jangan sampai menyakiti orang lain untuk mendapati kebahagiaan kamu. Tuh ya, jangan sampai menyakiti orang lain. Ini kamu harus koreksi diri ya. The Page of Wands, Seven of Swords, ini kamu mencari jalan pintas, kesenangan pribadi, memanipulasi perjalananmu ya dengan kata-kata kerja gitu ya. Padahal kamu dengan orang lain mencari target baru, itu harus dirubah. Strange. Sifat manipulasimu tuh sangat kuat ya. Itu yang harus kamu rubah. Ya, itu yang harus kamu perbaiki. Perbaiki ibadahmu ya, dan dekati keluargamu, karena segala apapun yang kita lakukan itu berefek kepada keluarga, pasangan ya. Teman juga bisa koneksi. Bahkan juga kan pernah dengar ya tentang kalau berzina itu akan memberikan energi negatif terhadap 40 rumah ya. Jadi ya kamu harus pikirkan hal itu gitu loh. Ya, kamu harus memperbaiki dirinya, lebih ke keluarga aja ya. Kita lihat Two of Wands-nya. Tuh, the Devil, the Knight of Pentacles. Tuh, kamu masih stuck ya maskulin, masih stuck dengan trust issue-mu, dengan kebebasanmu, dengan permainan gilamu, yaitu seksualitas yang bebas. Dan juga kamu juga masih stuck dalam
ikatan iblismu, ya, bisa perjanjiannya kamu dengan ya yang kamu jalani, ya, entah dengan ilmu-ilmu yang kamu pelajari nggak jelas, atau kamu memakai sesuatu gitu ya, ya entah itu susuk ataupun apa sih ya, kayak penarik energinya, tapi dengan tujuannya yang nggak baik. Ini harus dirubah, ya. Kamu harus lepaskan lingkaran-lingkaran setan, terutama yang berbau-bau yang negatif, yang memberikan efek negatif ke kamu, tuh harus kamu rubah. Tapi di sini memang kamu masih stuck ya, sehingga ini bisa memberikan efek nggak bagus juga buat kamu ke depannya. Salah satunya adalah ya masa depan kamu menjadi ending atau hampa, ya, karena awakening spiritual itu diberikan kehampaan dan kesendirian, ya, dan juga kematian, ya. Knight of Wands tuh ya, Five of Pentacles, jadi diberikan kehilangan semangat, kehilangan nafsu, ya. Nanti diberikan seperti itu, kamu kehilangan kebebasan kamu juga, ya, maskulin. Tuh. Kamu akan diberikan kehilangan nafsu akan percintaan nantinya, kalau kamunya tidak berubah dengan baik, sehingga kalau kamu nggak kuat-kuat diri, itu akan membuat kamu ya jatuh sakit, arahnya kematian ataupun kehilangan arah, ya, bisa gila gitu, ya. Dan kamu harus ngeblok nih yang namanya perselingkuhan, ya, tutup mata gitu, tutup mata dan hatimu. Dan kamu juga harus bisa perbaiki, ya, tentang karakter kamu kan dipercaya orang, jadi gunakan dengan baik, jangan sampai kamu memanfaatkan orang lain untuk ya mencapai tujuan kamu, terutama tentang karismatikmu, ya, agar kamu bisa bersenang-senang buat kepuasan kamu. Ini harus diblok. Aku lihat di sini maskulin akan mendapati karma tentang kebahagiaannya keblok, ya, karena di sini banyak hal yang harus maskulin perbaiki, ya, harus dibenahi. Kita lihat Page of Wands-nya. The Chariot, Page of Pentacles, and the World. Maskulin, ketika kamu diberikan kepercayaan kembali tentang kesuksesan, kamu coba untuk bisa mencari target baru terus, ya, kehidupan baru, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menyiksa orang lain, apalagi seseorang yang memberikan kasih sayang dan ketulusan cinta sama kamu, ya, jangan sampai. Karena aku lihat di sini kamu memang orangnya cepat move on, ya, dengan petualangan kamu, tapi pada akhirnya di ending ceritanya kehidupan kamu akan hampa, ya, karena kamu tidak belajar benahi diri dulu move on-nya, tapi move on-nya kamu itu mencari pasangan pengganti. Kita lihat itu Wands-nya tuh, Nine of Wands. Banyakin belajar, ya, perbaiki diri. Kamu malah menghalangi rezeki kamu sendiri nantinya nih, ya. Kamu komunikasinya kamu blok, ya, tentang si feminim tuh. Di sini feminim malah lebih banyak belajar menerima kebahagiaan, ya, karena dia juga banyak belajar untuk perbaiki dirinya, memperbaiki dan komitmen bahagiakan keluarga. Pada akhirnya ya feminim mendapatkan kebahagiaan nih, ya. Kamu di sini hanya memendam perasaan, kok gue jadi sia-sia ya masa depan gue nya, kok gue jadi tersiksa ya. Ini feminim tahu, ya, dia bahkan juga bermimpi, ya, bermimpi kalau maskulin ini hidupnya berujung sia-sia, ya. Kita lihat Ten of Wands-nya.
6 tuh ya. Koneksi twin flames kalian ini masih menggantung ya, karena harus benahi diri masing-masing, terutama terhadap spiritualnya ya. Dan ini masih ada harapan untuk kalian bersama sebenarnya, tapi memang energinya lagi banyak perlawanan ya, salah satunya tentang spiritual dan juga masih terperangkap dalam drama perjalanan twin flames-nya ya, jadi belum selesai. Makanya di sini maskulin diberikan rasa penyesalan karena dia memberikan cinta barunya, dipikir cinta barunya ini membawa keberkahan, membawa keberuntungan ya, tapi ternyata malah membawa kesedihan ya, membawa kekecewaan, karma buruknya. Kita lihat dengan the world. Tuh ya, maskulin, kamu coba untuk gunakan segala cara agar bisa terbebas dari pembayaran karma burukmu. Gimana caranya? Ya kamu cari orang lain ya, kamu cari orang ketiga, kamu gunakan banyak cara ya. Pada akhirnya di sini kamu kecewa, menyesal, ternyata orang lama lah si feminim ini ya, yang bisa memberikan kebahagiaan, membawa keberuntungan, memberikan ketulusan ya. Dan kamu juga bermimpi tentang feminim, merindukan energinya feminim ya. Aku ngelihatnya kayak gitu. Oke, kita lihat the lovers-nya. The lovers, ini saling menyalahkan ya. Ini harus dirubah loh karakternya. Saling menyalahkan tentang ketulusan cinta masing-masing. Ya pada akhirnya ini dia juga sama orang barunya dipojokkan ya, tentang ketulusan cinta dan kalau dibilang difitnah, oh kamu ada orang baru lagi ya, gini. Ini ada ya. Makanya maskulin diberikan kehampaan cinta nantinya. Dan di sini malah feminim yang lebih sukses tuh, karena nekat ya. Nekat, wow, kartunya. Ya, di sini ada the Empress, the Justice, the Fool, the High Priestess ya. Feminimnya lebih mengambil resiko bayar karma ya, memberanikan diri ya, walaupun resikonya besar ya, tentang materi, tentang fisik ya, tentang keadaan. Ini resikonya besar tapi benar-benar memberikan suatu karma baik ya buat feminim pada akhirnya, karena apa yang dipelajari secara spiritual ya, ini malah membangun dan memberikan hasil tanaman ya. Yang diinginkan oleh feminim adalah masa depan yang sukses, dan insya Allah ini ada. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Kita lihat dengan oracle. Situasi maskulin. Sacred space, create an altar or visit a power place to connect with the divine. Ya maskulin, kamu harus perbanyak ke tempat ibadah ya, untuk memperbaiki spiritualnya kamu, koneksi kamu terhadap leluhur, terhadap Allah pastinya ya, Tuhan kita ya. Inner goddess, awaken the golden with you through dance, self-care, and appreciating your divinity. Ya, kamu harus bisa membangun ya, membangun jati dirimu yang baru,
yaitu dekati Tuhanmu dan datangi tempat-tempat ibadah yang memberikan energi positif pada dirimu ya, untuk melewati masa-masa sulitmu itu dengan kebaikan. Dan ini bisa membuat kamu menjadi suatu kebanggaan nantinya ya, kebanggaan pada dirimu sendiri. Kamu bisa menjalani kehidupan yang sulit dengan hal-hal positif dan hasilnya pun positif ya, dan mendapati hal yang lebih baik lagi, karma baik lagi ya ke depannya di sini. Dan ya, kamu harus belajar banyak mengendalikan dirimu, mengendalikan hawa nafsumu. Oke? So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini bisa resonate ya guys. Bye bye.